Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terlebih mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tema renungan saat ini adalah siap memberitakan firman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seorang tentara pernah menceritakan pengalamannya selama bertugas di berbagai daerah konflik. Setiap kali menerima perintah untuk berangkat, ada kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Ia harus meninggalkan keluarga yang sangat dicintainya. Bahkan tidak ada jaminan bahwa ia akan kembali dengan selamat. Kemungkinan gugur dalam tugas selalu menjadi bayang-bayang yang nyata. Namun sebagai seorang tentara, ia memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya harus dijalankan dengan setia. Karena itu meskipun berat, ia tetap berangkat dan melaksanakan tugasnya. Sikap tentara tersebut dapat menjadi gambaran bagi kehidupan orang-orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga menerima sebuah tugas yang sangat penting, yaitu memberitakan firman Tuhan. Tugas ini bukan hanya diberikan kepada pendeta, guru agama, penginjil, atau aktivis gereja. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan dipanggil untuk menjadi saksinya dimanapun berada. Sayangnya masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa memberitakan firman hanyalah pekerjaan para pemimpin rohani. Akibatnya, mereka merasa tidak perlu terlibat secara aktif dalam membawa orang lain mengenal Kristus. Padahal ketika Tuhan menyelamatkan kita, Ia juga mempercayakan tanggung jawab untuk membagikan kabar baik kepada sesama. Tidak peduli apakah kita seorang guru, petani, pegawai kantor, pelajar, pedagang, atau ibu rumah tangga, semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi alat Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, memberitakan firman tidak selalu berarti berdiri di mimbar dan berkhotbah di depan banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat memberitakan firman melalui perkataan yang membangun, sikap yang penuh kasih, dan tindakan yang mencerminkan karakter Kristus. Ketika kita berlaku jujur di tempat kerja, mengampuni orang yang menyakiti kita, menolong mereka yang membutuhkan, dan hidup dalam penuh integritas, kita sedang menyampaikan pesan Injil melalui kehidupan kita. Dunia saat ini sangat membutuhkan teladan yang nyata. Banyak orang mungkin tidak pernah membuka Alkitab, tetapi mereka melihat kehidupan orang percaya setiap hari. Mereka memperhatikan bagaimana kita berbicara, bekerja, menghadapi masalah,
dan memperlakukan orang lain. Karena itu, kehidupan kita dapat menjadi surat terbuka yang menunjukkan siapa Kristus sebenarnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Rasul Paulus menasehati Timotius untuk siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Artinya, kita dipanggil untuk tetap setia bersaksi tentang Tuhan dalam segala keadaan, baik ketika situasi mendukung maupun ketika menghadapi tantangan. Kesetiaan dalam menjalankan panggilan Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi namanya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah hidup kita menjadi kesaksian yang membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan? Jangan menunggu menjadi ahli Alkitab atau pemimpin gereja untuk memberitakan firman. Mulailah dari lingkungan terdekat melalui perkataan, sikap, dan tindakan yang mencerminkan kasih Kristus. Ketika kita hidup sesuai kehendaknya, dunia akan melihat terang Tuhan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau anugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk setia menjalankan panggilan-Mu sebagai saksi-Mu di dunia ini. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu, bukan hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui sikap, tindakan, dan seluruh kehidupan kami. Tolonglah kami agar dapat menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka dapat melihat kasih dan karakter Kristus melalui hidup kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk membawa banyak orang semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami dalam setiap pergumulannya. Biarlah Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan, sehingga bangsa kami akan hidupnya semakin baik dari hari ke hari karena berkat pertolongan Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil keputusan, di dalam menjalankan tugas. Ajarkan untuk takut akan Engkau, sehingga apapun yang dilakukan adalah hal-hal yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Biarlah mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap aktivitas yang kami kerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.